Halo guys, kita berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya mau sharing bagaimana kita bisa menggunakan suatu joystick dan ada dua motor servo yang nanti bisa kita kendalikan dua motor servo ini dengan menggunakan joystick ini dan juga tetap bisa menggunakan tombol yang ada. Oke, yang pertama kita lihat wiringnya. Nah, karena di sini menggunakan dua buah motor servo, nah, maka di sini motor servo yang pertama, nah ini sama seperti pembahasan sebelumnya, masih tetap tersambung ya. Untuk positif negatif sama positif negatif. Nah, kontrolnya karena dia ada dua area yang perlu diberi sinyal. Yang pertama, motor servo pertama yaitu tersambung ke D6 dan motor servo yang kedua tersambung ke D5. Ya, sehingga untuk kita mengirimkan ke motor servo yang di sini, kita ngirimnya ke D5, sedangkan yang motor servo yang di sini kita ngirimnya ke D6. Kemudian untuk joystick. Nah, ini kita perlu mengenal dulu untuk joystick ini. Kita lihat datasheetnya. Joystick ini, nah punya beberapa kaki. Ini disebut sebagai input analog joystick reference. Ya, jadi dia menginput datanya secara analog. Karena secara analog, maka kita harus sambungkan ke Arduino yang jalur datanya adalah jalur analog. Nah, jalur analog di Arduino ini adalah yang ini. Ya, ada A0, A1, ya, sampai A7. Ini untuk analognya. Nah, kita lihat ya kaki-kakinya di sini ada VCC, ya, kemudian ada vertikal. Nah, ini membaca tombol yang pergerakan di vertikal, ada horizontal, membaca horizontal. Jadi dia bisa bergerak kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Kemudian ada pas push button, ya, push button yang tengah ini. Kemudian ada ground. Nah, untuk membaca tombol dari joystick, nah di sini nanti menggunakan tombol Arduino Uno-nya untuk vertikal tersambung ke A0, untuk horizontalnya tersambung ke A1. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan tidak selalu A0, jadi di sini ini analog, A0 sampai A5, horizontalnya juga A0 sampai A5. Ya, jadi kalau ini satunya bisa ke A1, ini berarti yang ke A2. Ya. Terus basisnya 5 volt, kemudian untuk nanti membaca digital pin-nya, ini pin nomor, ini digital pin, nah, berarti ini digital pin menggunakan digital yang sebelah sini, yang DD ini digital pin. Nah, untuk ini bisa kita gunakan digital pin yang kosong. Ya. Misalnya tadi kan D5, sama D6 kepake. Nah, ini kita pakai nanti misalnya D4. Kemudian untuk nanti kita bisa mendeteksi posisinya, nah di sini ada sinyal yang dikembalikan oleh uh, joystick ini. Nah, nanti dengan perintah namanya analog read. Ya, jadi kalau kita menggunakan tombol kita baca di kita read yang bagian digital, tapi kalau ini menggunakan analog read. Nah, untuk nanti membacanya, arah membacanya seperti top left, berarti kalau joystick ini kita geser nyamping ke kiri atas. Nah, ini nanti kodenya di sini adalah 1023 sampai 1023. Karena ini berupa angka, nah, Anda bisa menggunakan nanti membacanya tepat angkanya atau nilainya misalnya lebih besar dari 700, ya. Nilainya lebih besar dari 700 atau horizontal dan vertikal juga lebih besar dari 700, itu juga bisa. Nanti kita lihat ya. Ya, untuk topnya, nah berarti dia posisi ke atas. Nah, di sini angkanya, jadi kalau 512 dan 1023, jadi horizontalnya mengirim 512, vertikalnya 1023. Ke kanan atas, kanan ya, kanan atas, ya ininya berarti 0, yang bagian horizontalnya, vertikalnya 1023, dan seterusnya. Nah, kode-kode inilah yang nanti kita baca, digunakan untuk mendeteksi, ya, mendeteksi kemana arah joystick bergerak dan nanti outputnya digunakan untuk mengendalikan misalnya motor servo ke clockwise atau counter clockwise. Oke, nah untuk di joystick di sini kita lihat penyambungannya. Nah, ini komponen joystick.
Di sini ada VCC, ya tersambung ke VCC. Kemudian ada bagian ground, ya ini tersambung ke ground. Kemudian ada yang bagian tadi vertikal, tersambung ke A0. Kemudian untuk A0, kita lihat sini tadi namanya apa? Oh, vertikal horizontal ya. Horizontal, untuk horizontal tersambung ke A1. Ya. Kemudian untuk sel jalur datanya, nah ini tadi tersambung ke ya, jalur datanya. Kita lihat sini, jalur datanya ini tersambung ke ya, nah, tersambung ke D4. Ya, tersambung ke D4. Oke, itu untuk wiringnya. Kemudian untuk wiring yang lain untuk LCD saya sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya. Untuk tombol juga ya tidak ada perubahan. Bisa Anda lihat untuk detailnya. Jadi saya tidak bahas untuk bagian wiring untuk LCD ataupun untuk tombol. Ya, itu untuk wiringnya. Sekarang kita lihat bagaimana untuk instruksinya untuk membaca data dari joystick ini, kemudian bisa menggerakkan servo yang pertama dan servo yang kedua. Nah, untuk joystick kita tidak perlu manggil library karena dia sifatnya perangkat ya, perangkat analog. Jadi di sini tetap secara library-nya cukup liquid crystal sama servo. Kemudian untuk ini pinnya, ini pin untuk button tombol ya, sama seperti video sebelumnya tidak dirubah. Nah, karena servonya di dua, sekarang ada servo 6 dan servo 5. Jadi 6 ini maksudnya untuk menggunakan di digit 6, 5 di 5. Untuk lebih mudah mengingatnya ya, dodanya bertipe servo, ini variabelnya untuk servo 5 berarti yang bawah, servo 6 ini berarti yang atas. Kemudian untuk baca posisi dari servonya, untuk baca servo 6 adalah menggunakan variabel pos, sedangkan untuk membaca servo 5 menggunakan pos RV 2. Ya, ini untuk membaca dari posisi dari servo 2. Kemudian untuk tadi terhubung penghubungnya, tersambung kemana dari joystick ini. Nah, di sini kita tulis, kita definisikan suatu konstanta namanya vert underscore pin. Nah, A0, nah ini berarti dia menunjukkan ke A0 ya, di defaultkan ke A0. Kemudian horizontal pin adalah sebagai defaultkan A1. Nah, define ini seperti aliasnya. Jadi A0 diganti namanya menjadi vertical pin dan A1 kita ganti nama jadi horizontal pin. Kemudian untuk tersambung ke data digitalnya, kita kasih nama cell pin, tersambung ke nomor 4. Jadi penamaan ini, angka 4 ini sesuai dengan data di sini, yaitu nomor 4. Yang ini sesuai yang A0, analog 0, dan analog 1. Kemudian untuk setupnya, ya untuk yang ini saya kira sudah nggak perlu dibahas ya. Kita lihat yang untuk servo tesnya kita tambahkan 1. Jadi servonya sekarang ada 2, berarti ada servo 5 tersambung ke pin nomor 5. Ini pin nomor 5. Kemudian, nah ini sebagai input semua ini. Kita definisikan, ya analog ini adalah sebagai input. Jadi pin mode vertical pin input dan horizontal pin juga input. Ya. Kemudian untuk yang di sini yang digital, cell pin input pull up. Nah, tadi penggunaan pull up ini kenapa? Ini sudah saya kasih video sebelumnya ya. Oke. Setelah itu masuk ke initial servo. Nah, initial servo untuk mengeset posisi dari servo ini ya, dari batang servonya ini supaya defaultnya dia posisinya vertikal semua ya, sehingga kita gunakan satu perintah looping ya, mengirimkan dari 90 derajat kan posisinya dia defaultnya pasti 90 derajat pada saat pertama hidup diposisikan menjadi 0 derajat. Nah, keduanya ya. Ya, jadi yang pertama yang dikirim adalah variabel pos, kemudian yang dikirim adalah yang kedua adalah pos RP2, di mana pos RP2 sama dengan pos supaya nanti bisa bergerak bersamaan dalam pada saat inisialisasi awal. Oke, itu bagian ini servonya, kemudian bagian loopnya. Nah, bagian loopnya di sini kita membaca. Nah, kita membaca dari analog joystick ini, yaitu analog read, nah, horizontal pin. Nah, ini kita kasih nama variabelnya ORZ. Kemudian untuk vert, kita namanya variabel vert untuk membaca analog yang bagian vertikal pinnya. Nah, hasil dari pembacaan ini nanti akan menunjukkan satu nilai. Nah, nilai itu angkanya berapa di sini?
Nah, tadi menggunakan referensi yang di sini, ya angka-angka ini. Nah, di sini sudah didefinisikan, ya sudah diseleksi menggunakan perintah if, ya menggunakan perintah if. Di sini untuk eh, membaca clockwise strike, ya. Jadi di sini untuk gerak ke kanan, ya. Ini gerak ke kanan, ini nggak saya tulis, ya. Ini adalah clockwise untuk gerak ke kanan, ya, right ini ya, gerak ke kanan. Jadi joystick ini nanti akan bergerak ke kanan, ya. Jadi joystick ini bergerak ke kanan. Nah, bergerak ke kanan adalah dia mendeteksinya horizontalnya kurang dari 300 dan vertikalnya kurang dari 700, ya. Jadi kalau gerak ke kanan kita lihat di sini, kita lihat yang right, nilainya itu yang vertikalnya 0, horizontalnya maaf, horizontalnya 0, yang horizontalnya 0 dan vertikalnya adalah 512. Yang 0 sampai 512, sehingga di sini kita deteksi kalau kurang dari 300, 0 berarti kan kurang dari 300, dan 512 adalah kurang dari 700. Nah, jika mendeteksi datanya di area yang masuk area di sini, maka di sini nanti akan masuk. Nah, kemudian ditampilkan di sini tulisannya joystick clock SVR SV1, ya. Kemudian di sini dikirimkan satu data derajat, ya, data derajat. Selama nilainya belum sampai bawah karena dia geraknya nanti ke kanan, ya, geraknya clockwise ke sini berarti sampai 180 derajat. Sama belum nyampe 179, maka dia nanti akan dikirimkan terus, ya, kirimkan ke pos, kemudian ditampilkan dan kemudian dikirimkan ke servo nomor 6. Jadi servo 6. Kemudian untuk membaca eh, untuk perlawanan arah jarum jam, kemudian yang left berarti yang kiri, jadi nanti kita gerakkan ke kiri mouse-nya. Nah, joysticknya kita gerakkan ke kiri, maka di sini deteksinya bahwa horizontalnya lebih besar dari 700 dan vertikalnya lebih besar dari 300. Nah, jika berada di area arang ini, maka dia nanti akan membaca bahwa ini sedang bergerak ke kiri. Nah, bergerak ke kiri nanti akan mengontrol dari servonya ini, servo nomor 1, ya, bergerak counter clockwise, berlawanan dan arah jarum jam. Ya. Ini sama, ya, instruksi di sini sama seperti di atas, nanti akan menampilkan derajatnya dan degrinya. Kemudian untuk posisi nanti joysticknya kita gerakan ke atas, nah di sini horizontalnya adalah kurang dari 700 dan vertikalnya lebih besar dari 700. Nah, bila berada di area ring ini, horizontalnya kurang dari 700 dan vertikalnya lebih besar dari 700, maka terbaca dia ke atas. Nah, untuk ke atas ini dia nanti mengendalikan servo nomor 2. Servo nomor 2 ini nanti adalah dia akan bergerak counter clockwise, ya. Jadi servonya udah mungkin ada posisi yang seperti ini, terus dia nanti bergerak ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Perintah bawahnya sama, nah hanya di sini dikirim ke servo 5. Ya, jadi kalau bawah ini ke servo 5. Dikirim data yang pos SRV 2 ini. Kemudian untuk membaca bahwa joysticknya diarahkan ke bawah, nah nilai horizontalnya kurang dari 700 dan vertikalnya kurang dari 300. Jika berada di area ring ini, maka nanti dia akan membaca bahwa dia digerakkan ke bawah, dan digerakkan ke bawah ini akan mengendalikan servo nomor 2 dan membuat servo nomor 2 nanti akan clockwise, ya, searah jarum jam, bergerak dia searah jarum jam atau bergerak ke kanan. Nah, kemudian datanya ditampilkan. Berikutnya di bawah ini button. Nah, ini sudah pernah saya bahas di VT sebelumnya, jadi saya nggak bahas, ya. Ini button yang hijau untuk membuat yang servo pertama saja, ya, bergerak ke kanan, dan yang kuning yang membuat servo yang pertama nanti counter clockwise, jadi yang hijau, dan yang green ini untuk clockwise. Oke, sekarang kita coba. Sama greetingnya, welcome cafe microchip. Nah, kita lihat ini dua-duanya bergerak mundur. Nah, udah sampai 0 dua-duanya. Sekarang ini kita mau gerakan kemana nih? Misalnya kita mau gerakan ke atas. Gerakan ke atas ini berarti dia akan mengontrol servo nomor 2. Ya, mengontrol servo nomor 2. Nah, kita klik di sini. Nah, dia nanti servo nomor, oh ya,
ini dia akan gerak ke counterclockwise ya, maka di sini tidak ada perubahan. Kemudian kita klik yang bawah, di sini servo nomor 2, nah dia akan bergerak clockwise ya dengan derajat yang nanti tampil seperti di sini. Ya. Nah, kemudian yang ini, yang sebelah kanan kita ini kita klik, nah dia akan menggerakkan servo pertama dan bergerak clockwise. Dan sini ada informasi derajatnya. Nah, kemudian yang atas berarti kalau di sini akan mengembalikan servo nomor 2 counter clockwise ya atau putar ke arah kiri. Nah, dia kembali ke atas nih. Nah, kalau yang ini yang ke sebelah kiri ini adalah atau left ini, bagian left ini akan menggerakkan servo yang pertama, dia nanti bergerak ke kiri. Nah, ini saya ulang lagi, ini bisa nanti menggerakkan servo nomor 2. Nah, selama kita tekan dia akan bergerak terus ya. Nah, ini untuk mempercepat gerak servo, strateginya bisa dengan kita counternya itu lompatnya lebih dari 1 derajat ya. Jadi kalau ini saya matikan dulu, kita coba modifikasi yang servo nomor 2. Nah, ini dia counter, misalnya ini counter clockwise ya, counter clockwise. Clockwise ya, maaf bukan counter clockwise, clockwise. Ini kita naiknya 55 ya, naiknya 55. Kita jalankan. Nah, ini berarti yang servo nomor 2 nanti dia akan bergerak clockwise ya. Kita coba jalankan. Ya, jadi dengan simulator ini bisa sangat membantu ya dalam Anda memahami Arduino ini. Jadi tidak langsung harus ke hardware, di mana kalau wiring ini lumayan makan waktu ya dan biaya, tapi dengan simulator ini kita cukup memahami konsepnya dan nanti kita bisa implementasikan ini ke hardware. Oke, nah ini kita coba ya. Kita lihat pergerakan di servo 2, tadi yang sudah kita ubah. Oh, ini yang atas, yang sekarang yang bawah. Nah, Anda lihat ini bergeraknya cepat ya. Anda lihat ini bergeraknya cepat karena dia lompatnya, Anda lihat angkanya dia lompatnya 5 derajat, 5 derajat. Ya, cepat. Nah, tapi kalau yang ini geraknya 1 derajat ya, jadi lebih lambat. Jadi memang di sini untuk servo ini supaya kita bisa bergeraknya cepat, kita eh, pergerakan derajatnya harus kita lebih besar ya. Jadi kalau 1 derajat dia akan lambat, 2 derajat, 5 derajat, 10 derajat dan seterusnya dia akan bisa makin cepat. Kita lagi coba modifikasi lagi. Sekarang kita coba modifikasi yang clockwise ya, yang clockwise track ini kita coba lompatnya 10-10 ya, lompatnya 10-10.
Oke, kita coba kita mainin sekarang yang kita servo kedua. Tadi kan lompatnya 55 ya. Nah, yang sekarang yang kanan yang servo 1 lompatnya ini 10-10. Kita lihat. Nah, dia bergeraknya jauh lebih cepat. Karena dia lompatnya 10-10. Nah, kalau yang servo 2, nah dia juga bergeraknya cukup cepat tapi lompatnya 55 ya. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, karena lompatnya 1-1 dia bergeraknya jadi lambat. Ya, begitupun untuk servo yang 1. Karena dia bergeraknya 1 derajat, maka dia pun bergeraknya lambat. Oke, demikian semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin yang diketahui lebih lanjut, silakan di komen. Terima kasih.